Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Para bapak, para ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah yang kami hormati, wabil khusus tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid. Alhamdulillah, tidak terasa 15 hari kita berpuasa, dengan harapan puasa kita bukan sekedar syah, tapi puasa yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, inna bulana tatasumun nahar wa takumul lail wa hiya sayyatul khuluq." Saya punya teman, saya punya tetangga, puasa bagus, sholat qiyamul lailnya juga bagus, tapi sayang akhlaknya buruk. Kata Nabi, puasanya cakep-cakep ya Rasul, sholat malam wah jangan ditanya, kenapa akhlaknya buruk? Tu'dhironaha bilisaniha, karena kalau bicara itu sering nyakitin yang denger. Ibu-ibu ada kayak gitu nggak Bu? Ada zaman Jepang ya kan? Karena mau enggak beda ya. Orangnya diam, tapi kalau bicara, wah lebih pedas daripada cabai keriting gitu. Kenapa akhlaknya buruk kata Nabi? Karena kalau bicara sering nyakitin orang. Bagaimana komen Nabi? Walaupun puasa cakep, ya mulainya tiap malam kena sering nyakitin orang, la khaira biha kata Rasulullah. Tidak ada kebaikan dalam diri orang tersebut, wahia min ahli nar, dan dia ahli neraka. Naudzubillah. Maka puasa itu termasuk ibadah yang berat. Bukan berat yang namanya menahan makan minum, tapi berat mengendalikan marah, emosi. Tidak sedikit orang yang berpuasa yang menahan lapar dan haus saja, tapi tidak mampu menahan daripada nilai-nilai puasa yang membatalkan pahala puasa. Betul. Itu sekedar sah. Sering disebut oleh ulama saumul awam, puasanya orang awam, puasanya orang bodoh. Ya, biasa kayak puasa kambing gitu. Saya hafal banget yang namanya mental kambing itu Pak, kalau lapar teriak, nggak bisa tidur dia. Embe, kenapa? Karena lapar. Begitu dikasih rumput dia kenyang, diem. Nah ini kadang-kadang manusia kayak gitu, lapar, haus, mulutnya nggak bisa diem, ngomongin orang ada aja yang diomongin. Orang tinggi dibilang kayak celengan semar yang tinggi banget itu. Yang gendut, yang gemuk apalagi, Masya Allah. Hati-hati mulut. Salamatan insan bihibdil lisan. Selamat daripada puasa kamu, selamat dari orang tua, selamat dari tetangga, selamat dari teman. Tergantung pandai menjaga lisan kita. Nah, puasa yang bernilai, yang pertama tentunya sesuai dengan ayatnya di ujung, la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang yang bertakwa. Maaf Bapak Ibu, seandainya 1 tahun puasa dapat 5% saja puasa, dapat nilai 5% takwa, wah udah luar biasa. Betul nggak Pak? Berarti kita sudah memiliki 100% lebih daripada nilai takwa kita. Tapi kadang-kadang keluar dari Ramadan mana buktinya? Padahal waktu Nabi nasihatin Abu Hurairah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah kamu pada yang haram-haram. Takutlah kamu kepada Allah, takun a'badan nas. Maka engkau akan menjadi manusia yang paling tertinggi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan Bapak Ibu kita sudah latihan nih.
Latihan daripada menahan makan dan minum yang halal di siang hari. Betul atau tidak? Kenapa begitu keluar Ramadan yang haram masih ditenggak juga? Padahal 1 bulan kita latihan. Tiap tahun kita latihan. Mana nilai takwanya? Padahal kalau kita sudah dapat nilai takwa, subhanallah. Dalam Quran surat ke-65, Allah di situ berfirman di depan, 65 ayat 2, 3-nya ada di depan, 2 ada di belakang, 4 ada di belakang. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ujung lagi ayat yang 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang kalau sudah takut sama Allah, sudah bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Kok kita nggak keluar-keluar ya, sulit hidupnya, ekonomi terus. Nggak berhenti-berhenti kesulitan kita, introspeksi. Kalau Allah janji pasti benar, karena bukan janji politik. Yang kedua akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lama nganggur, tinggal seminggu lagi mau hari raya, anak udah pada bawet, cerewet pak, di baju lebaran, nggak taunya ada 5 rumah suruh ngecat, 1 rumah 2 juta, alhamdulillah, rezeki tak diduga. Tiap bulan ambil obat, harganya 500.000 lebih, nggak taunya sembuh dengan daun yang ada di samping rumah. Ini juga rezeki. Alhamdulillah, istri soleha rezeki, anak cerdas rezeki, anak soleh rezeki. Jadi rezeki bukan duit aja. Dan yang ketiga kehebatannya, min amrihi yusra, akan dimudahkan segala urusannya, akan dipermudah oleh Allah hajat-hajatnya. Maka kata Imam Syafi'i, sebanyak urusanmu, sebanyak hajatmu, sebanyak itulah kau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak punya urusan, sudah tidak punya hajat, boleh tidak dekat kepada Allah. Pertanyaannya, manusia mana yang tidak punya urusan, tidak punya hajat? Jemaah yang kedua, yang dimuliakan Allah, yang kedua, ini kan kultum ya, bukan kuliah 7 menit, 70 menit, bukan. Kuliah 7 menit, lewat-lewat dikit, wajar dah. Ya. Yang kedua, nilai puasa. Kalau ditengok ada seorang raja dari Mesir pernah mengirim seorang dokter ke Madinah. Ngapain? Untuk melihat kesehatan Nabi dengan umat yang ada di Madinah dalam rangka toleransi kemanusiaan. Dan ternyata dokter di Mesir nganggur, Pak. Dari rumah ke rumah, dari lapangan ke lapangan, tidak temuin umat Nabi yang sakitan, sehat-sehat. Akhirnya dokter pamit sama Nabi karena di Mesir banyak pasien. Di tengah-tengah pamitannya dokter bertanya, ya Rasul, apa rahasianya kamu dengan umatmu begitu sehatnya prima? Apa jawab Nabi? Dengan senyum Nabi menjawab, nahnu qaumun la nakula hatta najua wa idza akalna lanasba. Saya sehat dengan kaum saya karena tidak makan sebelum lapar, wa idza akalna lanasba, dan berhenti sebelum kenyang. Kapan kita bisa makan dalam keadaan lapar? Adanya Ramadan. Betul nggak Pak? Coba kalau tidak ada Ramadan, susah. Begitu pulang dari masjid, kalau nggak lontong sayur, ketan urap. Paling kecil gorengan. Betul. Ntar jam 10 lain lagi, Masya Allah. Ada makan siang, ada makan sore, makan malam lah. Berat. Lapar itu dalam keadaan makan, kita dalam keadaan lapar kalau nggak adanya Ramadan. Cuma pertanyaannya ini yang jadi masalah. Bisa nggak berhenti sebelum kenyang? Ini yang susah, Pak. Apalagi kalau puasanya dendam. Ya, tar lo. Lihat es kelapa jam 1 siang, entar lo. Lihat asinan Bogor, entar lo. Entar mulu nembak. Padahal kebahagiaan orang yang berpuasa saat berbuka itu. Kata Nabi, li shaimina farhatan.
Buat orang puasa dua kebahagiaannya. Yang pertama inda iftori, saat berbuka. Kenapa orang berbuka bahagia? Karena lulus perang melawan bisikan setan, Pak. Dari pagi sampai malam. Betul apa tidak, Pak? Perang. Wah, apalagi yang ahli hisab. Asem banget mulutnya. Ya. Makanya kalau begitu buka puasa, begitu teguk kopi, satu sedotan aja udah langsung keluar ngerokok nih. Makanan mah nggak peduli. Betul nggak, Pak? Berat. Makanya orang puasa sunnah kalau ahli rokok, wah susah itu kadang-kadang. Dari pagi sampai jam 10 nggak ngerokok, lihat temen jam 11 pegangin rokok. Ada lebih nggak rokoknya? Gitu. Udah lagi puasa, batal gara-gara rokok. Nah yang kedua, kebahagiaan orang yang puasa adalah inda liqa'i rabbih. Pada saat nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dibukakan, sudah dihias surga-surga oleh Allah lewat pintu-pintu babur royan buat orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Dan bukan sekedar surga dihias, bidadari make up nungguin bapak-bapak. Lah kalau bapak-bapak dapat bidadari, gue ibu-ibu dapat apa? Ya bidadara. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba deh saya ajak merenung sejenak sebagai kata yang terakhir. 2 menit lah sebelum jam 8 nih. Ingat-ingat ayo. Siapa tahun lalu yang ada di kanan kiri Bapak sholat tarawih? Ingat-ingat. Siapa tahun lalu yang iftar bersama kita berbuka puasa? Siapa tahun lalu 1 Syawal yang pulang kita dari masjid sholat Idul Fitri kita rangkul, kita peluk, kita ciumin, kita nangis, kita minta ridhonya, kita minta doanya dan kita dengar di telinga kita kebaikan dunia akhirat buat kita. Kemana mereka? Tidak terlihat wajahnya, tidak terdengar lagi suaranya. Jangan-jangan ada di antara istri-istri bapak atau suami ibu atau ada di antara kedua orang tua kita. Ternyata 2025 Ramadan terakhir buat mereka. Pertanyaan buat kita sekarang, jangan-jangan ini Ramadan perpisahan buat kita. Ramadan 2027 masih gaib, belum berwarna, belum jelas. Sampai nggak kita ke sana? Betul apa tidak, Pak? Maka Ramadan sekarang milik Bapak, Ramadan sekarang milik Ibu. Yuk kita benahi yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik kita tingkatkan kebaikannya dan jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu, insya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang namanya umur kayak batu es, dipakai ataupun tidak dia akan mencair dan pada akhirnya habis. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali ini saja karena kultum jam 8 tepat lewat cuma 3 menit Pak, mohon ridhonya, mohon keikhlasannya. Dan insyaallah yang bertindak untuk imam anak saya Azmi, ya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.